tanawwa'at, bermacam-macam, ajnasul a'mal, jenis-jenis amal, litanawwu'i, karena bermacam-macamnya, waridatil ahwal. Ini idofat sifat pada mausufnya ya. Jadi waridati itu yang datang, al ahwal itu keadaan. Jadi maksudnya keadaan yang datang. Keadaan yang datang ke dalam hati. Tanawwa'at, bermacam-macam, ajnasul ahmali, jenis-jenis amal, litanawwi waridatil ahwal, karena bermacam-macamnya keadaan yang datang ke dalam hati. Nah, tanawwa'at itu bermacam-macam, ajnasul ahmali, jenis-jenis amal. Jadi amal itu bermacam-macam. Tidak begitu. Amal itu bermacam-macam. Banyak jenisnya lah. Kenapa? Litanawu'i waridatil ahwal. Karena bermacam-macamnya keadaan yang datang ke dalam hati. Atau keadaan hati, keadaan jiwa. Ini intinya begini. Jadi keadaan amal yang sifatnya fisik itu mengikuti keadaan jiwa. Jadi keadaan amal atau apa perilaku, tidak bisa pernah perilaku yang terjadi itu mengikuti keadaan jiwa atau keadaan di dalam hati. Nah, sehingga kalau banyak keadaannya di dalam hati bermacam-macam, ya keadaan perilaku itu pun atau amal itu pun bermacam-macam. Nah, keadaan amal itu mengikuti keadaan jiwa, keadaan hati. Nah, oleh karena itu, kalau ingin keadaan jiwa itu, keadaan amal itu banyak, bermacam-macam dan baik, ya maka keadaan jiwa itu harus baik. Ya, keadaan jiwa itu harus baik. Nah, di sini ingin menekankan sebetulnya bahwa manusia itu memiliki dua unsur atau terdiri dari dua unsur fisik dan unsur psikis, unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, unsur jasmani atau yang melakukan perbuatan-perbuatan sehingga bisa dikatakan juga perilaku, ya. Nah, itu mengikuti keadaan jiwanya. Kalau keadaan jiwanya baik, keadaan psikisnya baik, maka keadaan fisiknya atau keadaan jasmaninya itu juga akan baik.
Itu sesuai dengan hadis ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Jadi ingatlah, dan sesungguhnya pada jasad itu, pada diri itu ada segumpal daging. Tidak soluhat soluhal jasad kulluh. Apabila daging itu baik, maka seluruh jasad itu akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila daging itu rusak, fasadal jasad itu. Jadi semua jasad itu akan rusak. Jadi baik dan rusaknya, jadi bukan hanya banyak dan sedikitnya, tapi baik dan rusaknya itu mengikuti keadaan psikis gitu, mengikuti keadaan jiwa. Nah, itu keadaan jiwa itu yang kemudian disebut dengan akhlak. Ya. Jadi akhlak itu adalah keadaan jiwa. Nah, kalau keadaan fisik, keadaan jasmani itu disebutnya dengan perilaku. Ya. Berbeda ya, akhlak dengan perilaku. Jadi kalau akhlak itu keadaan jiwa, kalau perilaku itu keadaan fisik gitu, yang mencerminkan akhlak. Nah, itu juga seperti dikatakan misalnya oleh Muhammad Al-Kufi kalau tidak salah itu, ya, bahwa al-akhlak masdar. Jadi akhlak itu adalah sumber, wasuluk masdar, wasuluk madhar. Nah, perilaku itu adalah fenomena yang mencerminkan akhlak. Sehingga ya perilaku itu mengikuti akhlak. Jadi keadaan fisik itu mengikuti keadaan psikis. Atau juga Ibnu Athaillah di dalam kesempatan lain juga menyebutkan bahwa khairul a'mal, ya, baiknya perbuatan itu nataiju khairil aqwal. Jadi hasil dari baiknya keadaan jiwa. Ya, jadi keadaan jiwa yang baik itu akan memunculkan perilaku yang baik. Keadaan jiwa yang baik akan memunculkan perilaku yang baik. Nah, sehingga akhlak itu didefinisikan misalnya oleh Imam Al-Ghazali, itu adalah ibaratun, ya, satu ungkapan anhai atin nafsi, ya, tentang keadaan jiwa ar-rasikhah, ya, itu yang kuat, yang mantap gitu. Tasduru anhal akal, yang darinya itu muncul perbuatan-perbuatan bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah, min ghairil hajah atau min ghairi hajatin, ya, tanpa membutuhkan ila fikrin, pada pemikiran, waduhiyatin, dan pertimbangan. Nah itu, jadi akhlak itu adalah ibaratun an hayatin finapsi. Jadi ungkapan tentang satu keadaan di dalam jiwa. Sama Ibnu Miskawai juga sama menyatakan bahwa akhlak itu adalah hayatun nafsiyatun, atau hayat apa ya, hayatun nafsi, keadaan jiwa, da'iyatun laha, yang mendorong pada jiwa itu ila afaliha bisuhulatin wa yusrin, atau apa sih, min ghairi fikrin wa niyat, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu adalah keadaan jiwa, ya, inti
intinya keadaan jiwa. Nah, atau keadaan jiwa itu disebut dengan akhlak. Keadaan jiwa itu disebut dengan akhlak. Nah, sementara keadaan fisik, keadaan jasmani, ya, itu adalah perilaku atau di dalam bahasa Arabnya suluk. Nah, perilaku itu atau perbuatan itu akan mengikuti keadaan jiwa, ya, mengikuti keadaan jiwa. Nah, tadi itu kan akhlak itu netral ya, jadi pokoknya mendorong satu perbuatan. Nah, kalau perbuatan-perbuatan itu bahkan perbuatan yang baik, maka itu berarti keadaan jiwanya baik. Tapi kalau perilakunya itu berupa perilaku yang jelek, ya, maka keadaan jiwanya itu jelek. Yang kemudian kalau keadaan jiwa itu baik disebut dengan akhlak karimah atau akhlak mahmudah, ya, akhlak yang terpuji. Nah, kalau keadaan jiwa itu jelek disebut akhlak sayyi'ah atau akhlak madmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Nah, oleh karena itu tentu yang ingin kita tumbuhkan, ya, pada diri kita atau pada generasi kita itu adalah akhlak yang baik, akhlak karimah. Dan tentu supaya perilakunya itu juga baik atau perbuatan-perbuatannya baik. Nah, apa yang bisa menyebabkan keadaan jiwa itu baik? Itu yang paling menentukan adalah ilmu. Ya, yang paling menentukan adalah ilmu. Baik itu ilmu agama, ya, atau wahyu, ya, yang berdasarkan wahyu atau pengetahuan agama, itu berarti wahyu, ya, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Nah, maupun pengetahuan yang berdasarkan akal, ya, atau pengetahuan yang dihasilkan dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah, itu ilmu itu. Nah, yang paling penting, ilmu itu harus sampai kepada kematangannya, kepada keseimbangannya. Itu yang disebut dengan hikmah. Yang disebut dengan hikmah. Karena ketika kematangan itu, ilmu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dalam keyakinan, mana yang baik dan mana yang buruk di dalam perbuatan. Nah, itu hikmah yang paling penting gitu ya, akan menyebabkan bagusnya atau baiknya keadaan jiwa itu. Jadi di dalam jiwa kita itu ada potensi. Yang pertama itu ada akal, kemudian ada hati, al-qalbu, ada al-aqlu, ada al-qalbu, kemudian ada an-nafsu, ada nafsu yang meliputi godok dan syahwat.
Ya, godok itu kalau di dalam istilah psikologi itu biasa diungkapkan dengan insting mati. Jadi eh, potensi yang mendorong pada bagaimana melindungi diri, gitu ya, dari bahaya dan bahkan dari kematian. Nah, kalau syahwat itu diistilahkan dengan insting hidup, ya, karena memang dorongannya itu untuk mempertahankan hidup. Jadi bagaimana mendorong eh, memakan makanan yang enak begitu ya, kemudian minum, ya, kemudian juga memenuhi hasrat seksual. Nah, itu insting hidup atau syahwat. Jadi itu ada potensi yang penting ya. Sebenarnya kalau unsur-unsurnya ada lagi, ada ruh itu yang membuat gerak ya pada anggota tubuh. Nah, kemudian juga ada penglihatan, ada pendengaran, gitu ya. Ada peraba yang kemudian disebut dengan panca indera. Nah, itu termasuk unsur-unsur rohani. Tapi yang penting itu tadi, ya, potensinya itu yang tiga. Nah, pada potensi itu tadi di akal itu ada kekuatan yang disebut dengan kuatul ilmi. Jadi ada kuatul ilmi, kekuatan ilmu. Di godok itu ada uh, apa namanya, saja ya. Di godok itu ada, ya, ada kuatul godok. Di nafsi itu ada kuatul godok. Di nafsu itu ada kuatul godok, kuatan godok tadi, emosi, ya. Kemudian ada kuatul syahwat, kekuatan syahwat. Ada kekuatan syahwat. Jadi tiga kekuatan. Nah, yang akan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan itu adalah kuatul ilmi yang ada di akal melalui kuatul adli. Jadi ada kekuatan pengendali, penyeimbang. Nah, tapi itu sama-sama ada di akal dan sebagai penyalurnya saja. Jadi kuatul ilmi itu akan menyalurkan kekuatannya melalui kuatul adli, kekuatan penyeimbang. Nah, itu nanti akan yang akan menyeimbangkan. Jadi sehingga dorongan-dorongan bodoh dan syahwat itu berada pada batasan kekuatan ilmu itu. Ya. Jadi kalau misalnya ini syahwat itu mendorong pada kita itu untuk memakan makanan misalnya, ya. Tentu makanan-makanan yang nikmat, yang lezat, gitu kan, ya. Kalau syahwat itu kan beroperasi di atas prinsip kenikmatan, kepuasan. Jadi yang penting nikmat, yang penting puas, gitu. Nah, tetapi nanti, ya, akal itu dengan apa, kekuatan ilmunya di situ akan mencegah gitu, ketika kita akan memakan yang lezat tapi haram. Nah, ilmu yang berdasarkan atau ilmu agama itu, pengetahuan wahyu itu akan mengendalikan gitu, ya, dengan pengetahuan bahwa misalnya memakan babi itu haram misalnya, ya, atau meminum khamar itu haram, gitu. Nah, itu sehingga tidak kita lakukan karena itu mengendalikan, ya, kekuatan ilmu itu akan mengendalikan. Itu contoh saja dan sebagainya, ya, contoh saja. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa kekuatan ilmu itu yang paling mendasar, gitu, ya, yang menentukan baik buruknya akhlak, gitu, ya, baik buruknya. Karena kan adanya akhlak yang baik itu ketika kekuatan-kekuatan yang tadi itu mencapai
mencapai pada kematangannya. Ya. Jadi kekuatan ilmu mencapai kematangannya yang disebut dengan hikmah, kekuatan bodoh mencapai kematangannya yang disebut dengan saja'at, kemudian kekuatan syahwat mencapai kematangannya yang disebut dengan ifat. Dan semua itu dipengaruhi oleh kekuatan akal tadi, ya kekuatan ilmu tadi melalui kekuatan penyeimbang. Nah, sehingga dari saja'ah itu nanti akan muncul akhlak-akhlak yang baik, ya, kemudian dari ifah, ya, kemudian dari hikmah, ya, itu akan muncul keadaan-keadaan jiwa yang baik atau akhlak yang baik, sehingga hikmah, saja'ah, ifah itu dianggap sebagai pangkal akhlak oleh Imam Al-Ghazali. Ya, jadi itulah pentingnya ilmu, ya. Tetapi nanti kemudian ilmu juga, ya, sangat dipengaruhi dengan atau syahwat dan bodoh itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, oleh faktor luar. Ya, tentu saya kira tidak dibahas dalam kesempatan ini, ya. Nah, jadi intinya itu, ya. Jadi kalau kita ingin keadaan jiwa kita baik, itu maka ilmu itu paling penting. Ya, sehingga ya pengetahuan tentang Tuhanan itu harus kita pelajari, ya, bahkan dari kecil. Kemudian atau kita ajarkan, ya, kepada generasi kita. Nah, ini di sekolah-sekolah itu kan dari kecil, ya, diajarkan pengetahuan tentang Tuhan, gitu ya, pengetahuan tentang ketuhanan, atau juga pengetahuan tentang bagaimana kita melakukan pengabdian, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana kita bersuci gitu, bagaimana kita sholat, ya, bagaimana kita zakat dan sebagainya. Nah, itu kan dari pengetahuan-pengetahuan itu nanti kemudian di pikiran itu akan dibenarkan dengan salah satu fungsi pikiran itu membenarkan, kita kemudian akan diyakini, ya, di dalam hati itu akan diyakini, ya, di dalam hati akan dibenarkan, ya, di dalam hati itu bahwa Allah itu betul-betul ada, misalnya bahwa Allah itu memiliki sifat al-khaliq, ya, yang menciptakan, bahwa Allah itu memiliki sifat ar-razzaq, misalnya yang memberikan rezeki dan sebagainya, itu sampai ada yang di dalam sifat kita juga mengenal sifat 20 gitu, ya, atau Asmaul Husna. Nah, itu diketahui, dan setelah diketahui itu diyakini, dan itu akan mendorong, ya, kepada atau akan berpengaruh, ya, terhadap keadaan jiwa yang lain, dan akan mendorong kepada fisik, ya, kepada anggota badan itu untuk melakukan perilaku penghambaan. Jadi karena kita meyakini adanya Allah, kemudian kita juga mengetahui bahwa ada perilaku-perilaku yang harus kita lakukan sebagai pengabdian kepada Allah, kita harus sholat, zakat, puasa dan sebagainya, maka kita lakukan itu, ya. Nah, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan juga itu sangat ditentukan oleh tadi, ya, walidatil akwal itu. Ilmu itu termasuk walidatil akwal itu. Pengetahuan itu termasuk walidatil akwal. Jadi kalau pengetahuannya hanya mengetahui tentang wudhu, ya tentu hanya bisa wudhu, belum bisa sholat, kan gitu. Tapi kalau setelah pengetahuan wudhunya itu kemudian diberikan pengetahuan sholat itu akan bisa sholat, ya. Kemudian selanjutnya pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa dan sebagainya itu, ya, itu tergantung pengetahuannya, ya. Tergantung ma'rifah, tergantung pengetahuannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan karena wa'at ajnasul a'mal, ya, bermacam-macam
jenis perbuatan itu ditandang waridatil akwal, ya, karena banyaknya keadaan jiwa yang datang atau yang ada di dalam hati. Saya kira intinya seperti itu, ya. Silakan, ini kan malah membuat ngantuk gitu. Jadi silakan saja lah untuk dikembangkannya di dalam tanya jawab, ya. Tanya jawab.